sebenarnya kan musuh utama gadget itu adalah orang tua yang capek ya. Jadi akhirnya si gadget ini menjadi neni penyelamat. Halo parents, ketemu lagi sama aku Prita Tias Pangestuti dari Good Enough Parents. Aku seorang psikolog klinis dan keluarga. Pengalaman saya sebagai orang tua justru yang paling susah bukan anaknya, tapi kitanya, orang tuanya. Masih lebih baik anak main games daripada anak nonton satu tontonan yang kurang edukatif. Hello parents, kembali lagi bersama Tari dan juga Algorithmics. Episode kali ini kita akan membahas tentang hal apa saja yang dapat menyebabkan kecanduan gadget. Nah, hari ini aku nggak sendirian, tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan hari ini, aku mau ngingetin nih kepada para parents di rumah untuk ikut coba free trial class di Algorithmics. Karena kelas Algorithmics sendiri akan mengasah kemampuan fokus anak dan juga kreativitas anak. Serta kelas ini cocok bagi anak-anak yang menyukai permainan pada gadget dan juga menggunakan gadget atau bahkan sudah kecanduan gadget. Nah, tanpa berlama-lama, hari ini aku nggak cuma sendirian, tapi ada narasumber kita yaitu seorang psikolog klinis dan juga keluarga. Bisa kita sambut, ini dia ada Kak Prita. Hai Mbak Tari, hai parents semua. Halo teman-teman Algorithmics. Wah, kita mau ngobrol apa nih Mbak Tari hari ini? Oke Kak, hari ini kita mau ngobrol yang sangat seru sih Kak temanya, yaitu tentang penggunaan gadget terutama pada anak nih Kak. Ya, ini yang suka bikin pusing ya. Bener, mungkin aku mau tahu dulu nih Kak Prita sejauh ini udah praktek di mana, atau mungkin ada pengalaman yang membuat Kak Prita nih sangat tertarik gitu tentang psikolog anak dan juga terutama tentang keluarga ya Kak ya? Betul. Oke, mungkin aku kenalan dulu ya parents ya. Hai parents, aku dengan Prita. Jadi sehari-hari saya ibu dari 2 orang anak yang suka banget main games gitu ya, yang waktu screen time-nya tuh harus ditarik ulur gitu. Dan sehari-hari saya praktek juga menangani kasus-kasus keluarga dan kasus kecanduan gadget atau ketidakseimbang nih ya stimulasi untuk anak-anak. Ini jadi kayak kasus yang lumayan populer ya, terutama untuk anak-anak usia ya 5-6 tahun ke atas lah sampai mereka usia remaja. Jadi kenapa hal ini menarik dan kenapa saya bergerak di pendidikan anak juga gitu ya. Kebetulan saya punya satu sekolah namanya Bumi Nusantara Montessori dan juga saya mencoba katanya kan orang tua itu jadi orang tua nggak ada sekolahnya gitu ya. Bener. Tapi saya coba membuat satu pendidikan untuk orang tua namanya goodenoughparents.id. Jadi parents juga boleh follow juga ya. Nah, jadi kalau nanti kita bicara tentang screen time, nanti kita bicara tentang gadget, ini sesuatu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Gen Alpha untuk masa depan mereka. Tapi memang kalau treatment yang nggak tepat, waktunya nggak tepat, pilihan program yang nggak tepat, ini bikin parents pusing. Dan bukan cuma parents yang pusing, sebenarnya dampaknya juga, dampak negatifnya nih banyak banget ke anak-anak. Jadi pengen banget nih ngajak parents dan teman-teman Algorithmics gitu ya untuk menggunakan gadget dengan tepat gitu supaya perkembangannya optimal, bukan justru mengalami kemunduran. Kira-kira gitu tuh Mbak Tari. Oke, sangat menarik ya Kak ya. Jadi nggak cuma belajar doang atau secara teori aja, tapi ternyata based on experience. Nah, pertama kali nih Kak, aku mau tanya sih Kak, sebenarnya ini pengalaman pribadi ya. Jadi aku punya keponakan yang umurnya tuh baru 2 tahun, tapi dia tuh selalu dikasih gadget nih Kak dengan alasan biar anteng gitu. Jadi udah terbiasa nih Kak main YouTube gitu, apapun kayak terutama makan ya Kak, kan karena kan susah makan, ada fase-fase seperti itu. Nah, kira-kira untuk mengatasinya seperti apa? Karena biasanya dia nih kalau udah nggak dikasih atau dilarang sedikit itu pasti akan tantrum, iya Kak. Nah, itu gimana sih Kak cara mengatasinya? Oke. Nah mungkin sebelum masuk ke cara mengatasi, mungkin saya mau sampaikan dulu nih Mbak Tari dan parents ya. Sebenarnya batasan usia anak menggunakan gadget itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebenarnya 2 tahun ke bawah, anak-anak belum disarankan. Apalagi kalau nonton atau main sesuatu tuh yang movementnya cepet ya. Ganti-gantinya tuh cepet. Apalagi anak udah bisa kan sekarang ya play, nggak cocok, ganti gitu. Itu mengganggu
mengganggu fokus mereka. 2 tahun ke bawah itu sebenarnya disarankan seperti video call mungkin dengan kakek nenek gitu ya. Jadi tetap menggunakan gadget sebenarnya gitu, tapi berinteraksi langsung bukan pasif gitu kan. Nah, nanti kalau udah lebih besar gitu ya, misalnya 2 atau 3 sampai 5 tahun itu bolehlah 1 jam per hari, asalkan sebenarnya yang ideal 60 menit tuh nggak langsung dilahap habis nih. Tapi kita pecah misalnya 20 menit di setelah pulang sekolah, 20 menit sore gitu ya. Jadi kita pecah-pecah gitu ya supaya untuk terkait kesehatan mata anak juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak udah terlanjur kena gadget, begitu ditarik jadi tantrum ya, berarti parents yang pertama kali perlu dilakukan adalah tetapkan dulu nih batasannya. Mesti agak tega ya sama anak, terutama kalau parents ngerasa kalau nggak dikasih gadget nggak makan, kalau dikasih gadget semua diberantakin. Ini yang perlu kita benerin dulu. Kita perlu rela repot nemenin anak makan sambil nyanyi, sambil kita cerita, sambil ngomong, atau mungkin dikasih buku nggak apa-apa lah, meskipun itu distraksi juga gitu ya. Terus rela rumah berantakan, rela capek. Sebenarnya kan musuh utama gadget itu adalah orang tua yang capek ya. Jadi akhirnya si gadget ini menjadi neni penyelamat gitu kan. Jadi yang perlu dilakukan parentsnya dulu yang menyiapkan energi dan rela repot gitu. Itu dulu sih. Kalau masalah anaknya nangis, selama kita udah rela repot nih, pasti kita melakukan upaya untuk ngasih dia entertainment yang lain, nemenin dia main gitu ya, atau nyediain aktivitas stimulasi yang lain gitu. Tapi pengalaman saya sebagai orang tua justru yang paling susah bukan anaknya, tapi kitanya, orang tuanya. komitmen kitanya. Ini pengalaman pribadi juga sih. Kira-kira gitu tuh Mbak Tari. Oke, berarti peran orang tua ini sangat penting ya kayak. Jadi nggak cuma menyalahkan anak, misal anaknya tantrum atau rewel karena nggak dikasih gadget, itu ternyata orang tua juga harus mau repot gitu kan Kak. Betul. Oke, nah kalau misalnya penggunaan gadget yang udah terlanjur nih Kak secara berlebihan, nah itu dampaknya kepada psikologis anak itu seperti apa sih Kak? Banyak banget ya. Makanya sebenarnya pertama nih ya dampaknya, fokus atau rentang konsentrasi anak tuh jadi pendek. Nggak usah anak deh, kita aja orang dewasa. Ada riset yang bilang makin lama nih rentang fokus orang dewasa untuk baca sesuatu yang panjang itu menurun. Bener apa bener nih parents ya? Zaman dulu ya kita bisa tuh baca artikel di koran ya kan, baca buku. Zaman sekarang orang karena bacanya informasi-informasi pendek di sosial media dan ya beberapa sosial media kan kita bisa scroll terus ya, terus pindah dari akun satu ke akun lain, itu memperpendek rentang fokus. Nah, itu di orang dewasa, apalagi di anak-anak. Kalau dia pakai gadgetnya itu, dia bisa sesuka hatinya mindah-mindah gitu ya, aplikasi atau mengganti-ganti. Nah, ini rentang fokus atau konsentrasi. Yang kedua, sebenarnya pernah nggak sih parents menjumpai kalau anak kelamaan screen time gampang ngamuk atau moodnya itu jadi sensitif? Ya, kenapa sih? Karena si screen time ini kan sifatnya pasif ya. Jadi dia tidak ada interaksi sosial. Nanti mungkin akan kita bahas juga kan terkait aktivitas fisik dan lain-lain gitu ya. Jadi istilahnya kalau anak udah sekolah ya, pulang sekolah langsung ketemu gadget 3-4 jam, makan terus tidur. Nggak ada energi yang terbuang gitu ya, lewat sesuatu yang positif. Jadinya ya itu, moodnya berantakan. Nggak usah anak deh, parents saja, kita ya orang dewasa, kalau kebanyakan scroll, nggak ngomong sama orang, scroll aja, atau nonton aja sesuatu yang pendek-pendek gitu ya, itu kan mempengaruhi mood kita juga jadi nggak enak gitu. Terus yang ketiga, kaitannya gini, perkembangan kognitif anak ya. Ini kalau penggunaan gadgetnya nggak tepat ya, Mbak Tari ya. Karena nanti kan kita bahas juga ya, supaya nggak terjadi itu tuh gimana gitu kan. Nggak tepat tuh kayak gimana sih misalnya. Dia cuma nonton doang nih searah. Ya, beda sama kalau dia main apps misalnya gitu ya. Dia cuma nonton doang searah sehingga otaknya itu hanya seperti wadah yang menerima sesuatu dengan pasif. Nggak dikeluarin lagi ya. Nggak disalurkan. Jadi kalau boleh dibilang nih parents ya, masih lebih baik anak main games daripada anak nonton satu tontonan yang kurang edukatif gitu ya. Karena kalau main games dia masih mikir kan, ini aku bahkan banyak sekarang anak-anak remaja yang bisa dapet
penghasilan, bisa dapat income dari meng-create sesuatu di games, ya kan? Nah, itu masih produktif tuh. Tapi kalau dia hanya nonton searah, ini pasif. Jadi berpengaruh juga jangka panjangnya ke perkembangan kognitifnya gitu. Banyak ya Matahari sebenarnya. Banyak banget ya kayak ternyata. Nah, kalau misalnya kita mau identifikasi nih Kak, kalau misalnya ciri-ciri yang memang anaknya ini secara psikologis nih udah ada gangguan nih Kak. Ada permasalahan itu setelah dia mungkin, kita kan sebagai orang tua kadang suka, oh ya udahlah dia cuma kebanyakan main games aja gitu. Ternyata efek untuk jangka panjangnya kan lumayan berpengaruh kan. Nah, itu untuk kita mengidentifikasinya tuh ciri-cirinya seperti apa sih Kak? Betul-betul, berarti red flags-nya gitu ya. Mungkin saya bagi dua nih parents ya, red flag-nya antara yang pertama, kapan anak kita nih sudah dikatakan adiksi ya. Ini bukan cuman buat anak-anak. Jangan-jangan yang adiksi bukan cuma anak-anak ya, parents-nya juga ya. Yang pertama, merasa cemas kalau berjauhan dengan sesuatu yang memang dia edik. Kalau dalam hal ini misalnya games, TV, remote TV, HP gitu ya. Kalau itu jauh atau baterainya habis atau kebawa sama mama papanya gitu ya, dia merasa cemas nih, nggak tenang gitu. Terus yang kedua, kalau seseorang adiksi atau anak adiksi menghilangkan minat dia untuk melakukan sesuatu yang lain ya. Contohnya apa misalnya? Ada nih beberapa parents yang curhat, Mbak, sebenarnya anakku ini udah diajak nih main bola, main sesuatu di luar rumah nih sore-sore. Tapi kenapa ya dia milihnya ngendon aja di kamar sama gadgetnya. Nah, berarti dia udah kehilangan minat, suruh makan males, suruh mandi males. Nah, ini bahaya juga ya. Yang ketiga, mengganggu tidurnya. Ya, apalagi kalau gadget ini ditaruh di dalam kamar. Makanya biasanya saya akan sarankan anak itu perlu berteman loh dengan gadget dan teknologi. Tapi penggunaannya kita atur. Misalnya, jangan taruh laptop atau tablet atau handphone anak tuh di dalam kamar, karena kalau dekat sama mereka, godaan mereka untuk sebelum tidur buka lagi sama deh kalau sama kayak kita ya orang dewasa ya. Kalau mau tidur pasti lupa ya belum ini ambil lagi HP-nya, terus bablas lagi scrolling yang lain nggak tidur gitu kan. Sama anak juga begitu. Jadi itu red flag-nya untuk adiksi. Nah, yang kedua tadi yang Mbak Tari tanyakan, red flag-nya apa ya? Kapan kita mengatakan dampaknya di anak ini udah bukan sesuatu yang normal nih, gitu ya. Yang pertama, kalau tadi ke fokus ya. Nah, kalau kita lihat anak itu sudah, kalau fokus itu kalau 3 tahun ke atas ya, harusnya itu minimal usia dia dikali 3 nih. Ya, jadi misalnya dia di 5 tahun ya, bahkan kalau 5-6 tahun ke atas harusnya bisa dikali 4 ya. Jadi dia harus bisa fokus melakukan sesuatu paling enggak kan 15-20 menit. Nah, kalau kita lihat nih, kok dalam melakukan apa-apa dia pindah, belum selesai pindah lagi. Nah, kita patut waspada nih, jangan-jangan apakah ada permasalahan di rentang fokusnya gitu ya. Terus yang kedua, pengelolaan emosinya. Kalau udah 5 tahun ke atas, harusnya dia sudah mampu menahan dirinya untuk tidak merusak barang, memukul, menendang orang lain gitu ya. Kalau masalah dia ngegas sih ya orang dewasa aja masih ngegas ya. Tapi perilaku impulsifnya itu harusnya udah enggak. Nah, kalau itu masih keluar, berarti kita harus ini juga waspada juga ya. Jangan-jangan dia perlu bantuan nih gitu. Atau kalau karena dia bermain gadget gitu ya, dia kehilangan kemampuan untuk yang lain. Jadi misalnya nih, kalau kita bilang nih fine motor ya, motorik halus ya. Jadi dia mewarnai, pokoknya yang berhubungan dengan menulis, menggambar, itu kok nggak bisa ya, nggak bisa dalam arti gampang capek karena nggak pernah dilatih. Terus kemampuan motorik kasar ya, motorik kasar tuh dia lari, keseimbangan, main di playground, kalau udah agak gede tuh main bola, terus ya kayak gitu-gitu, kok kayaknya gampang jatuh ya, nangkep bola kok nggak bisa ya, kelincahannya berkurang tuh karena ngendon terus main gadget gitu kan. Nah, atau perkembangan bahasanya justru, kok dia nggak bisa menceritakan sesuatu dengan terstruktur ya? Kok kosakatanya kayaknya nggak banyak ya? Nah, itu red flag perkembangan yang mungkin disebabkan oleh
kebanyakan gadget tadi, kira-kira gitu. Oke, kalau tadi secara umum ya Kak ya, Mm-mm. secara spesifik ada nggak sih Kak masalah kesehatan mental yang berpotensi terhadap anak yang udah kecanduan gadget? Misal, kalau tadi kan Kak Prita udah bilang ya tentang kecemasan, mungkin ada kesehatan mental terkait anxiety, atau mungkin ada permasalahan kesehatan mental lainnya yang berpotensi ada pada anak jika sudah kecanduan gadget nih Kak. Cemasan itu biasanya terjadi ke anak-anak yang sudah mulai comparing dirinya ke orang lain, terus sudah mulai main sosial media gitu ya, udah mulai merasa kok aku kurang, kok aku nggak bisa ini gitu ya. Terus yang kedua ada gejala, ini pernah ada satu kasus gitu ya, ketika anak ini kecanduan K-pop, dunianya itu bukan dunia real yang dia hadapi sehari-hari, tapi dia merasa dunianya ada di dunia K-pop yang dia gemari